katanya suruh kesini. Guys, ikuti terus. Mas Satya. Nah, ini gua mau cari Mas Rian, katanya di sini. Tempatnya kok kayak angker banget nih. Potong tuh. Astagfirullahaladzim. Mas, ya ampun Mas, ngapain lu malam-malam kayak gini Mas? Wawancara aja dia. Wawancara lagi Mas ya? Kenapa Dasar? Ya gue nyariin lu Mas, gue pikir tadi hantu, pocong gitu. Gue pengen wawancara lagi Mas, yuk. Kenapa gua mulu sih? Nggak bosan apa lu? Lah Mas, biasanya orang cari mic Mas, nih mic-nya nyari ke lu Mas Rian, kok piye? Kayak nggak ada orang lain aja. Ayo. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dengan Mas Rian Mahendra. Mas Rian, apa kabar Mas Rian? Sehat Mas. Lu kayaknya capek banget Mas Rian. Ya gimana ya Sat? Ini jam 1 malam, normalnya orang sih capek. Oke. Jadi wajar kalau gua kelihatan lesu. Situasi begadang di tempat Mas Rian ini agak ekstrim sih Mas, rasaku. Sekali-sekali lalu biar ngerasain begadang juga. Kok harus di bawah pohon Mas? Karena pohon itu filosofinya sama kayak gua. Oke. Hadir Artinya hadir untuk mengayomi. asik. Hadir untuk mengayomi. Oke. Mas Rian, Angker. angker. Berarti di sini angker Mas. Ya angker-angker itu yang seru sih. Oke. Kalau misalnya ada setan nongol, Oke. gua bener pengen bandingin doang. Oke. Dia apa gue yang paling jelek? Tampangnya gitu maksudnya. Pasti gak ada yang berani nongol lah Mas, yakin Mas. Mas Rian, gini Mas. Ngomongin soal bus ini kan Mas ya. Dengar-dengar kalau malam satu suro itu kan biasanya dikaitkan dengan peristiwa yang mistis ya Mas. Nah, pertanyaannya kenapa Haryanto malah nggak jalan? Lu kenapa suruh kita libur sih Mas, gak jualan? Kalau kita bahas tentang suro, Sa, Oke. orang-orang Jawa itu menganggap suro itu bulan penuh bala. Bulan penuh balak. Oke. Bulan penuh bala itu bulan penuh musibah. Maksudnya gimana ya? Yes, kita diminta semakin mendekatkan diri sama Allah. Oke. Banyak-banyak amalan-amalan pada Allah. Oke. Karena bulan ini biasanya rawan-rawan bencana, rawan musibah, rawan apa yang hubungannya dengan hal yang negatif. Tapi kalau soal gua libur, gua minta lu libur tanggal 1 Muharram. Itu karena itu tahun baru gua. Ya tahun baru kita lah, umat Islam. Ini makanya gua kalau tahun baru Masehi 31 Desember Lu malah jalan ya? gua malah jalan. Tapi kalau 1 Muharram itu tahun baru Islam. Oke. Ya emang gua mau libur karena itu bentuk penghormatan gua terhadap 1 Muharram. Wah, luar biasa. Karena apa? Sejarahnya 1 Muharram itu dihitung penanggalan kalender awal Hijriyah. Itu pada saat itu dulu Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah ya pada saat itu. Makanya dinamakan dimulai pengkalenderan Hijriyah. Dan 1 Muharram itu awal, 1 Januarinya lah itu. Oke, berarti kan ini kan cuma dengan PO Haryanto. Terus pas di tanggal itu tuh kegiatannya apa Mas? Kan libur nih. Ya libur, nggak ada kegiatan apa-apa. Ya paling ngecek-ngecek maintenance. Terus yes, kalau acara-acara ritual di garasi mah udah pasti bapak biasanya manakipan, terus selamatan atau apa. Ya namanya orang hari raya tahun baru gimana sih?
Berarti Mas Rian open house dong. Open house. Ya udahlah, gua datang Mas. Pas banget kan. Nah, Mas, topiknya kira-kira disambung-sambungin Mas. Dunia bus. Kenapa? Ya ini mitos, bisa dibilang mitos atau bisa dibilang beneran. Di zaman digital, di zaman semuanya udah internet, komputernya udah canggih-canggih, ada sepelintir dua pelintir perkataan gosip di luar sana itu kayak banyak supir yang pakai susuk. Itu benar nggak sih Mas? Susuk. Ya iyalah. Kalau dia nggak bawa susuk lah ngembaliin orang gimana? Maksudnya? Susuk kan bahasa Jawa artinya kembalian. Oh iya. Apa gue yang goblok ya maksudnya? Enggak loh Mas, maksudnya mistis gitu loh. Oh. Dari hal mistis gitu loh maksudnya. Pakai susuk gunanya buat apa? Lah mana aku tahu Mas. Maksudnya mungkin lu amalan-amalan kayak penglaris kayak segala macam gitu. Ya iya, pokoknya ada gosip-gosip, pokoknya si Anu itu pakai ada pakaiannya, jadi dia tuh aman-aman aja. Kalau nggak pakai nggak aman gitu loh Mas. Nah, pandangan Mas Rian mengenai hal itu. Gue nggak tertarik buat ngikutin hal-hal yang berbau musyrik kayak gitu sih. Oke. Lagian waktu mereka ngedukun juga nggak pernah ngajak gue, jadi gue nggak tahu. Lah serius Mas. Oke. Intinya gue selalu berpositif thinking sama mereka. Dalam Oke. artian dan selalu mengajarkan mereka membedakan mana yang hak sama yang batil. Mana tindakan musyrik itu kita harus perjelas ke mereka. Apa-apa saja sih yang dimaksud dengan musyrik. Gue sama karyawan, sama rekan-rekan kerja gue selalu gue ingetin mereka. Itu nggak baik, itu nggak benar, itu musyrik, itu batil, itu dolim. Gue selalu kasih ke mereka supaya mereka bisa membedakan antara hak dan batil. Jadi bahasa-bahasa kayak gitu itu mungkin banyak lah. Kayak orang pedagang butuh penglaris dan lain-lain. Tapi Nah, gue ingetin tuh hal-hal kayak gitu tuh musyrik. Lu Pasti. menyekutukan Allah pada saat itu. pasti. Allah tuh maha kaya kok. Ngapain lu minta mau barang-barang aneh-aneh? Lu cukup minta sama dia. Berarti pandangan Mas Rian ya bodoh amat lah, bomat gitu ya Mas ya. Artinya kita Tetap amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib sah. Oke. Dalam artian gue ingetin mereka supaya tidak melakukan hal-hal bodoh dan konyol seperti itu. berarti ada. Ya mungkin Oke. masalah peringatan itu kan nggak harus Nah, ada iya sih. masalah atau nggak ada masalah. Iya sih. Tapi gue selalu berpositif thinking sama mereka. Kalau Tapi mereka lu beneran nggak- rekan kerja yang baik. Lu nggak pernah diajak sekalipun Mas. Ya gila aja mereka mau ngajak gue. Gue banting di tempat tuh ya. Nah, Mas Rian, disambung-sambungin lagi. Banyak kan Mas kecelakaan di sana sini. Ada yang kayak kecelakaan tunggal. Ada yang kayak memang ada temennya gitu. Menurut Mas dari sekian banyak kecelakaan bus itu, pandangan Mas Rian apakah ini ada? Karena topik kita malam satu suro ya Mas ya. Di tempat-tempat angker terutama Mas, ada sih nggak hubungannya dengan mistis? Arianto tuh bukan berarti tanpa cacat. Oke. Laka sebelum ada tol itu ya ada lah, sebulan sekali mungkin, atau mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Baik sampai meninggal dunia korban, laka parah maupun ringan. Oke. Tapi sejak ada tol ini memang Lebih safety. faktor X itu berkurang drastis lah, 99% berkurang. Alhamdulillah. Makanya terima kasih Pak Jokowi. Trans Jawanya ngebantu banget. Sarang yuk. Cuman ya itu, kita itu kalau dapat musibah pertama kali Sat, yang pertama kali terlintas di kepala kita, entah bapak ataupun aku ya, sama. Apa yang salah sama saya? Oke. Salah apa ya gue ya? Oke. Kok Allah ngingetin gue dengan cara kayak gitu? Setiap ada. Jadian. Oke. Jadi gue nggak pernah tuh mikir yang namanya itu tempat angker atau apa, ais, nggak ada sama sekali. Justru setiap kali Haryanto dapat musibah yang terlintas di kepala kita, entah bapak atau aku, apa yang salah sama langkah saya? Atau saya kurang sodako mungkin? Atau saya habis berbuat dolim pada orang lain tanpa saya sengaja, sedangkan jadi Allah mengingatkan saya dengan cara seperti ini. Jadi itu yang pertama, kita evaluasi diri kita sendiri sambil mengingatkan rekan-rekan supaya bekerja lebih hati-hati dan lebih baik. Berarti bisa dibilang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan mistis ya Mas ya? Ya nggak ada, ngapain harus dikait-kaitin sama mistis mulu? Tapi kan kadang ada Mas tempat-tempat yang betul-betul memang jadi cerita rakyat atau mungkin jadi apa ya, jadi trending. Wah, tempat ini angker nih kalau lewat jam segini gitu loh Mas. Orang-orang yang punya pikiran kayak gitu tuh saat Ah,
itu bukti dan tanda kalau iman di hati dia kurang. Itu menjawab semua kali ya Mas ya. Iya. Nah Orang kalau pribadi, imannya kurang gitu. pribadinya Mas Rian, Kenapa? ya karena topik kita terpaksa hantu ini Mas, terpaksa yang mistis-mistis ini. Kenapa? Pernah nggak sih Mas ada kejadian gitu? Jadian aneh Iya. pernah. Nah itu gimana? Cerita dong. Sering malah. Sering Mas. Tapi ya itu tadi, gue selalu berpositif thinking. Oke. Cerita satu yang Mas Rian kayak, waduh, ngeri banget nih, kayak gitu loh Mas. Atau yang katanya kemarin lu sampai kelari ke atap, pernah nggak Mas? Gue pernah ada kejadian kayak gini. Oke. Ya, tapi nggak gue pikir lah. Gue selalu berpositif thinking. Demi Allah, sedikit pun perasaan buruk atau perasaan buruk sama orang lain gue nggak. Oke. Tapi gue pernah ada kejadian di antara banyaknya kejadian. Salah satunya nih, masuk akal nggak sih? Bis datang Bis datang nih. kosong dari garasi, Oke. datang terus di starter nyala kan? Bis datang dari garasi di starter. Yes. Oke. Nyala sampai ke tempat penjemputan penumpang pertama. Oke. Terus penumpang udah pada naik tuh, tiba-tiba digas mesinnya mati. Lah. Bukan habis bensin Mas. Starter lagi hidup, digas lagi mati. Kenapa itu Mas Rian? Ya nggak tahu. Di starter lagi hidup sampai 3 kali, Oke. digas lagi mati. Akhirnya apa? Gue gantiin bis, gue datengin bis susulan. Karena kan ngejar cepet, jadi sambil itu dicek-cekin apanya, mungkin apanya. Bis lain kabel nih. gasnya tuh. Nah, Oke. datang lagi, penumpang pindah ke bis yang pengganti, mati lagi. Sedangkan bis yang tadi, yang udah kosong penumpangnya, yang penumpangnya udah pada pindah ke bis yang baru itu, bisa dijalanin jalan, habis itu. Ini bis ini awal penumpang lagi, mau santer lagi, jalan, mati lagi, sama dengan masalah ini. Jadi pas penumpang naik penuh bisnya mati nggak jalan. Pas kosong malah jalan Mas. Iya. Kalau Oke. kalau kita mau berpikir dan mengotori hati dengan prasangka buruk, ya sandai lu lah, lu kan biasanya berprasangka buruk sama orang. Oke. Pasti lu mikirnya, wah gila ini gue dikerjain orang, atau mungkin ada yang ngapa-ngapain, ada yang pikir-pikir guna-guna, bla 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 bla, misal gitu. Pasti dong, karena hal seperti itu logika nggak masuk. Tapi kalau gua enggak, set B aja. Memang aneh sih Mas. Jadi kalau misalnya kita ngaitkan itu ke mistis dapat, kalau ngaitkan itu ke nggak mistis malah nggak dapat jawaban ya. Pernah lagi gua di garasi Oke. Kudus. Terus? Ada bis yang bekas laka kecelakaan. Oke. Bisa udah jalan lagi dulu nih, tahun-tahun 2008 2009. 2008. Sorry, 2012-an gua udah punya Solo. 2012-an berarti masih 20 lah, 22 ya. Ya gua masih sekitar umur 18 tahun. Terus? Itu tiba-tiba jam 2 malam itu ada orang lari teriak, pocong gitu. Dia tuh tidur dalam bis yang habis kecelakaan, meninggal itu. Terus dia tiba-tiba bangun itu ngelihat pocong di dalam bis. Dia teriak itu, palanya sampai TV tengah tuh jebol, TV tengah bis. Ditabrak. Karena dia lari, ditabrak sama dia. Keluar dari bis dia teriak pocong. Itu juga pernah, tapi kan itu dia gitu. Apa mungkin dia mimpi atau berhalusinasi kan? Gua nggak tahu karena gua nggak ngeliat sendiri kan. Bisa jadi habis nonton film pocong. Mungkin dia mimpi juga. Jadi gua berpikirnya selalu begitu aja. Berarti positive thinking ya Mas Dian ya. Positive thinking terus Selalu berprasangka buruk selalu berprasangka baik kepada Allah. itu kuncinya sih. Kunci hidup dengan nyaman. Nah mungkin keluar dari topik mistis Mas. Kudus, Jepara. Mas Rian kan ibaratnya gerasi markas besarnya di Kudus. Ada nggak pesan buat orang-orang dari Jakarta sana yang oke, kalau gue mau ke Kudus tuh mau ngapain ya, mau ke Jepara tuh ngapain ya? Karena kan ya dengan situasi seperti ini kan Mas, orang pada stres ya kan, pada pengen jalan-jalan. Cuman kan banyak yang nggak tahu persis di Jepara itu mau ngapain. Ada nggak sih tempat wisata gitu loh Mas? Orang kalau mau ke Kudus itu biasanya Iya. dominan ya. Iya. Ini kalau Kudus nih belum Jepara. Itu ziarah ke Sunan Kudus sama Sunan Muria Oh itu terkenal tuh, oke. Nah, di Menara. Terus ziarah ke tempatnya Mbah Harwani. Mbah Harwani. Ya. Oke. Terus
baru apa namanya, orang mondok Quran. Ini destinasi orang ke Kudus nih ya. Orang datang buat mondok Quran karena di Kudus itu salah satu Mbak Arwani itu ini ikon tartil Quran. Oke. Salah satu ikon tartil Quran di Indonesia. Jadi Kudus itu terkenal dengan pondok-pondok hufat, pondok-pondok hafid. Jadi orang mau ngapalin Quran rata-rata dari mana-mana, dari se-Indonesia larinya ke Kudus. Karena memang sanatnya dari Mbak Arwani, dan Mbak Arwani itu salah satu ikon tartil hafid Quran se-Indonesia. Se-Indonesia. Biasanya orang-orang yang hafal-hafal Quran itu sanatnya dari beliau biasanya. Terus Kudus apalagi sih, kuliner paling. Kulinernya apa? Kuliner banyak lah, ada soto Kudus yang terkenal kan, soto Kudus. Padahal gue nggak doyan soto Kudus. Kenapa, Mas? Panas, gue tuh nggak doyan makanan panas. Oke. Soto Kudus, soto kebo, Oke. banyak lah kalau kulineran di Kudus. Enak lah pastinya ya. Jadi intinya kalau destinasi wisata di Kudus itu mungkin Gunung Muria itu colok. Tapi kan orang kadang kalau cuman buat nikmatin Gunung Muria aja biasanya lokal. Kalau orang pendatang kayaknya enggak, karena nggak terlalu ikonik banget. Bisa dibilang berarti ini Kudus adalah kota untuk destinasi rohani. Betul. Betul ya, Mas ya? Beda sama Jepara. Nah, Jepara. Kalau Jepara dia ada Karimun Jawa. Karimun Jawa itu kayak model Bali nggak sih, Mas? Lu nggak tahu Karimun Jawa? Gue belum pernah, Mas. Saat ini 2020 lu. Lu Nah, nggak tahu Karimun Jawa? Nggak tahu, Mas. Gila, TV di rumah lu pakai body telepon aja. Biasa TV untuk nonton Indosiar, Mas. Istri gua. Yang jelas kalau lu pengen tahu Heeh. pantai kayak di Bali, Kayak di Bali. ya Oke. tempat snorkeling, Ada? imba di pantai seperti Bali, tempat snorkeling seperti di Lombok, Oke. Karimun pilihan yang tepat. Tempat snorkelingnya seperti di Lombok. Yakin, Mas. Lautnya, pokoknya indah lah, keren. Tapi kok kurang diekspos kali ya? Atau banyak yang nggak tahu, Mas? Lu yang nggak tahu, Oh, iya. Yang lain pasti tahu kali ya. banyak orang se Indonesia tahu Karimun Jawa. Lu doang yang nggak tahu, makanya gue bingung. Lu hidup di mana sih? Nah, Mas, kasih tahu dong ke kita. Mungkin dari Jakarta kita naik Haryanto. Jadi, guys, Haryanto salah satu rute dari Jakarta itu ke Jepara ya, Mas ya. Jadi di Jepara itu punya Karimun Jawa. Nah, kalau orang udah sampai ke kota Jeparanya, Mas, ke Karimun Jawanya gimana? Naik kapal Ada. Oke. sekitar 2 jam perjalanan. Kalau di kapal, Di kapal, Mas. fastboat itu dari Jepara langsung, Karimun Jawa. Dan biayanya lebih murah dari Bali. ya pasti lah. Guys, ini wisata yang menarik banget. Jadi snorkelingnya menurut Mas Rian lebih indah atau sama kayak Bali. Pantainya hampir-hampir kayak Bali, ya kan? Biaya lebih murah. Naik Haryanto dari Jakarta untuk bus yang segitu mewahnya dengan harga murah, udah pas lah, ya kan, Mas? Selain Karimun Jawa, Mas. Selain Karimun Jawa, Apanya? wisata Di Jepara? di Jepara ya. Yang nggak nyebrang ya paling Bandengan, Oke, Pulau Panjang. Bandengan. Apa ya? Gue tuh orang jarang piknik sih, Sat. Terus lu ngapain, Mas? Gue nih orangnya jarang piknik. Hidup gue cuma buat kerja doang. Serius, Mas? Nah, terus kemarin lu ke Bali, Mas? Ke Bali kan saat visi gue bukan buat liburan. Oke. Satu, gue pengen nunjukin ke rekan-rekan ke dunia pariwisata bahwa Bali itu Masih oke. udah bisa dikunjungi Oke. dan menanti kalian untuk kesana. Cuman itu aja. Sekaligus silaturahmi sama teman-teman. Plus dapat hadiah jalan-jalan. Berarti kunjungan kerja Mas Rian ini kunjungan kerja yang nggak diinginkan jadi jalan-jalan, tapi jadi jalan-jalan. Ya sekurang lebih. Beruntung banget jadi Mas Rian. Nah, terus Mas, mungkin yang terakhir, ada nggak sih challenge atau tantangan Mas Rian tuh pengen kayak ngembangin sektor wisata, mungkin di tempat-tempat yang Mas Rian rasa wah ini cocok banget, yang belum diekspos. Maksudnya apa tuh? Ya tempat wisata aja gitu loh, Mas. Misalnya kayak ya kemana kayak dengan menggunakan Haryanto. Mana ya? Paling Karimun Jawa itu, Sat. Oke. Terus Prambanan
Prambanan. Kan bis kita dari Jakarta langsung turun di depan Prambanan. Langsung Turun di depan Prambanan. Naik juga pulang dari depan Prambanan. Berarti itu apa poolnya Haryanto atau gimana mas? Enggak, agen Prambanannya itu kan emang di depan Candi Prambanan. Mudah banget. Makanya kalau kalian pengen tektok, kalau orang-orang Jakarta pengen tektok biasanya ya naik langsung turun di Prambanan ke Candi Prambanan, foto-foto, makan, pulang. Serius mas? Itu tiap hari ya berangkat ya kan ya? Jurusan Prambanan Jogja itu lewat Prambanan. Dari Jakarta naiknya di mana mas? Semua agen di Jakarta bisa. Wah, ini informasi baru juga nih. Jadi untuk orang-orang Jakarta yang pengen liburan di Prambanan, tinggal naik Haryanto, turunnya persis depan Prambanan, guys, ya kan? Pulangnya boleh langsung lagi naik Haryanto ke Jakarta, mas. Berapa jam sih perjalanan, mas? Dari Jakarta? Ya. Jakarta Prambanan paling 7 jam 8 jam. 7 jam 8 jam. Lebih cepat dari kereta lah berarti. Langsung kan? Emang kereta berapa jam? Gua nggak pernah naik kereta sih, mas. Terus gini mas Rian, nah kita udah ngomongin malam satu suro dan segala macem. Ada pesan nggak sih mas menjelang tanggal 20-21 kan memang hari tahun baru Islam. Ada pesan nggak mungkin ke Haryanto Mania atau ke semua calon-calon penumpang atau baik penumpang atau ke halayak umum lah, ada pesan nggak sih khusus dari Mas Rian? Lu kalau minta pesan dari gue tuh salah. Jadi karena gue pasti cuma bakal ngingetin kalian untuk semakin mendekatkan diri sama Allah. Jadi pesannya cuma itu mas? Cuman itu. Mungkin kalian bosan kan gara-gara sama. Ya karena emang orang hidup buat itu. Apalagi di situ ada lebaran anak yatim namanya kan. Di mana? Di bulan Suro itu, di bulan Muharram. Di Kudus? Iya enggak, di dalam bulan Muharram itu ada tanggal 10 Muharram itu lebaran yatim bahasanya. Tapi mas ngerayakan nggak sih, ngebuat sesuatu kayak gitu nggak sih? Biasanya pada saat itu semua anak yatim kita, anak asuh yatim kita yang di divisi Muria Raya sama bapak dikumpulin di garasi. Berarti di Kudus ya, Muria Raya ya? Oke. Terus di traktir makan bareng sambil deker pengajian, sambil denger acara. Itu di semua divisi. Yang Solo Raya dikumpulin di Solo Raya, yang Madura dikumpulin di Madura. Oke. Yang di Kudus Muria Raya juga di Madura. Jadi dikumpulin semua. Biasanya jadi kalau kita punya anak yatim, kita punya anak asuh yatim itu 4.000 orang lebih. 4.000 mas? Itu Iya. dari tahun? Dari dulu, dari tahun sejak pertama kali Haryanto buka itu setiap agen kita syaratnya harus punya anak asuh yatim. Jadi dikumpulin, tadinya cuma 10, ratusan, sampai sekarang udah jadi ribuan. Waduh. Itu setiap bulan kan disantuni. Cuman kalau lagi lebaran yatim ini, satu suro ini semua dikumpulin satu tempat, disenengin semua. Itu di Kudus? Iya. Jadi santunannya juga double juga. Mungkin Jadi dia disenengin banget loh, nyenengin mereka banget. Dan itu terbuka untuk umum nggak mas? Maksudnya? Artinya kepada pihak-pihak lain? Biasanya di luar anak-anak yang sudah terdata itu agen suka ngusulin biasanya, mas ada tambahan segini bisa nggak? Ikut semua, kita tampung semua. Makanya yang biasanya 4.000-an harusnya jadi kadang sampai 6.000 orang. Selalu lebih lah. Tahun kemarin aja yang kedata 4.000-an yang data kita yang terdata sama kita selama ini 4.000-an, yang datang jadi 6.000-an. Wah, luar biasa mas. Ya bukan dari kita lah, dari penumpang harian. Semoga selalu berkah ya kan, dengan seperti itu berarti ditambah-tambah lipat-lipatkan lagi rezekinya mas. Amin. Ya kan? Nah guys, jadi mungkin udah dengar semua penjelasan dari Mas Rian. Berarti yang namanya bisnis tuh balik lagi ke diri kita ya mas yo. Berpikir positif, dan alangkah lebih baiknya diisi dengan kegiatan yang sungguh mulia. Apa yang dilakukan oleh Pak Haji Haryanto dengan Mas Rian dan keluarga besar ini mungkin jarang sih Harus di Indonesia. Soalnya makanya kalau kalian nanya sama Haryanto tuh bosen. Dalam artian karena memang pasti gue jawabnya itu aja ya, karena memang sejak awal perusahaan ini berdiri, visi misi utamanya itu memang untuk berjuang di jalan agama. Dan memang itu jadi tujuan utama perusahaan ini berdiri saat. Jadi bukan kok sampingannya, tapi memang itu jadi tujuan utamanya. Lah lebihannya ya itu baru sampingan. Luar biasa. Mas ngomong-ngomong udah lapar nih mas, jam 1:30 loh mas.
Lu Makan lah. pesan Gojek lah paling jam segini mau makan Mana apa? ada Gojek jam segini mas? Ada. Kita cari makan di luar aja. Usaha Gojek aja. Ya wis. Lu mau makan apa aja ada di sini. Siap. Guys, sekian dulu episode kita yang kedua dengan Mas Rian. Semoga menjadi berkah. Dan untuk para Haryanto Mania, semakin semangat untuk semua calon penumpang bus, semua masyarakat Indonesia. Ayo dukung PW Haryanto dengan misi yang sangat luar biasa ini. Mas Rian, terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum. Bye.